Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakarya kelas 9 semester 2, bab pertama. Temanya adalah kerajinan berbasis media campuran. Dalam penerapannya atau pembuatan sebuah produk kerajinan, tentu kita harus memperhatikan beberapa hal sehingga produk tersebut menjadi layak untuk digunakan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Lalu yang ketiga adalah produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Nah, ketiga proses ini akan membuat kita memiliki sebuah kerajinan yang layak untuk digunakan, baik itu kerajinan dari segi hias maupun segi pakai. Itu adalah beberapa contoh kerajinan berbasis media campuran. Campuran itu maksudnya digabungkan antara bahan satu dengan bahan yang lain sehingga membentuk sebuah kerajinan baru yang mempunyai nilai yang lebih baik. Yang pertama adalah prinsip kerajinan berbasis media campuran. Poinnya adalah menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, merubah produk kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, melakukan strategi dengan menyederhanakan bentuk produk, yaitu produk yang aslinya bentuknya terlalu umum kita sederhanakan sehingga menjadi bentuk baru hingga mempunyai nilai estetik, nilai jual ataupun nilai fungsi yang lebih baik dan lebih simpel untuk dipergunakan. Nah, menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk. Bisa dikurangi bentuknya atau bisa ditambah bentuknya. Nah, beberapa prinsip yang harus kita lakukan dalam menyederhanakan bentuk atau menguranginya. Nanti akan ada beberapa prinsip yang harus kita praktekkan atau kita terapkan sehingga kerajinan kita akan menjadikan produk yang akan kita hasilkan menjadi lebih baik sehingga mempunyai nilai yang lebih baik pula. Yang kedua tadi adalah merubah bentuk. Nah, merubah bentuk berarti yang bentuk awalnya adalah seperti bentuk dasar sehingga kita rubah menjadi bentuk yang lebih baik. Artinya berbeda, sangat berbeda dengan bentuk dasar yang sudah ada. Nanti akan ada beberapa prinsip yang harus kita praktekkan. Dalam kerajinan banyak hal yang bisa dilakukan ya, tidak hanya membentuk saja, tapi juga prinsip-prinsip tersebut harus benar-benar dipraktekkan. Yang pertama, dalam menyederhanakan bentuk, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah pesan eksplisit pada produk harus jelas. Artinya pesan tersebut itu harus jelas fungsinya sebagai apa, apakah cuma sebagai hiasan ataukah mempunyai fungsi lain dalam penggunaannya. Yang kedua adalah pesan yang bersifat implisit. Harus diperhatikan apakah produk kerajinan tersebut membawa pesan informatif atau prestis. Informatif berarti mengandung sebuah informasi tertentu, atau prestis membawa sebuah kebanggaan tersendiri. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perencanaan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Nah, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Jadi sejak awal sudah ada bahan sehingga kita tidak perlu lagi lama-lama dalam mencari sebuah bahan baru untuk menjadikan sebuah produk kerajinan. Yang keempat adalah produk kerajinan harus berasal sebagai materi asal. Untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Jadi kita harus punya konsep dulu, konsepnya seperti apa, mau dibentuk menjadi apa, mau difungsikan seperti apa. Itu harus ada terlebih dahulu sebelum kita membuat sebuah kerajinan. Yang terakhir,
penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin. Jadi ini untuk menghasilkan sebuah produk dengan jumlah yang besar, maka proses penghematan bahan itu mutlak untuk dilakukan. Nah, ini beberapa contoh dari penyederhanaan bentuk atau penggabungan beberapa media yang awalnya adalah sebuah kerang, cangkang kerang, lalu di sebelah sampingnya itu ada cangkang kerang yang setelah dijadikan sebuah kerajinan yang dipadukan dengan logam sehingga menjadi bentuk baru yang mempunyai nilai seni yang berbeda. Nah, itu bisa berarti sebagai hiasan, ditaruh di atas meja atau mungkin dijual atau mungkin yang lain. Nah, bisa juga kerajinan tersebut disimbolkan, dijadikan sebagai simbol bahwa kita itu mempunyai sebuah kebanggaan tersendiri. Coba kalau itu logam diganti sebuah emas, maka akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dalam penggunaannya atau kebanggaan bagi yang memilikinya. Yang selanjutnya, merubah bentuk. Nah, merubah bentuk ini deformasi diartikan atau deformasi merubah bentuk campuran sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang dilakukan dapat terlihat dengan maksimal. Artinya seperti ini. Kita harus profesional intinya dalam membuat sebuah kerajinan, sehingga kerajinan tersebut menjadi sebuah kerajinan yang tidak jauh berbeda dari produk asalnya atau bahan dasarnya. Ada contohnya di situ. Itu adalah gambar sebuah kayu, produk awalnya. Bahan dasarnya kayu, akan tetapi setelah dibentuk sebuah kerajinan oleh seorang yang profesional, menjadikan sebuah bentuk baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, sekian dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kepada saya langsung. Apabila ada pertanyaan silakan dijawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.